sekitar 2 kilometer dari lokasi. Ya, oke. Untuk jalan tolnya sekitar 2 kilometer dari lokasi menuju ke arah sana ya. Ini sampingnya kota wisata ini ada pintu tol, di dalam kota wisata juga ada pintu tol yang itu langsung mengarah ke Jagorawi, dan kalau ke kiri Jagorawi, kalau ke kanan Cibitung. Ya, itu mungkin untuk gambaran lokasi. Mudah-mudahan teman-teman udah pernah lewat situ. Insya Allah kalau pernah lewat itu, teman-teman akan bisa melihat lokasinya sangat strategis sekali di pinggir jalan persis, dan di situ kalau orang sebutnya pertigaan emas ya, antara Jalan Raya Narogong, Jalan Metropolitan, sama Jalan Transyogi. Ya memang ini kelemahannya itu kita masih terkena macet yang parah juga. Macet yang parah ini dalam arti kalau hari Sabtu malam Minggu itu kadang macet gitu, macetnya agak parah. Tapi kalau di hari-hari lain, alhamdulillah. Saya juga heran kenapa malam Minggu sangat sangat macet di situ ya. Memang Bubur Transyogi udah biasa lah macet. Tapi alhamdulillah kalau hari lain nggak terlalu macet ya. Nah sudah sakitnya tersebut. Nah itu mungkin gambarannya untuk wilayah lokasi yang akan kita bangun Golden Bubur itu. Nah, sedangkan untuk desainnya, nah ini saya share screen basic file. Saya akan jelasin mengenai produknya ya. Nah, untuk produk Golden Raya Cibubur ini didevelop oleh kami sendiri, ya namanya IP Land. Yang itu memang fokus kita adalah properti syariah tanpa menggunakan bank, tanpa menggunakan tanpa menggunakan sistem riba, tanpa sita, tanpa sistem denda, dan tidak menggunakan asuransi sekalipun. Ya, dan kita menginginkan membangun peradaban-peradaban Islam daripada proyek-proyek yang kita bangun. Nah, itu visi kita ke depannya, dan alhamdulillah kita sekarang bisa mendevelop yang namanya IP Land ini, yang namanya Golden Raya Cibubur ini. PT-nya sama, PT-nya namanya PT Ihsan Land ya, yang kita create sejak tahun lalu untuk IP Land. Kalau untuk proyek-proyek sebelumnya, saya juga ada. Kita sebelumnya mendevelop proyek dengan nama PT Tata Properti Syariah. Nah, tapi yang untuk khusus Golden Raya Bubur ini kita yang ada yaitu PT Land. Desain denah fasad untuk 4,5 meter seperti ini. Yang desain denah fasad rumah tampak depan yang tadi bawah itu ada lantai 1 carport, mini office, kamar mandi, ruang pembantu. Ini lantai satunya, totalnya sebenarnya lantai ya. Nah, standar 4 lantai, basement, ada gardennya skywalk, balkon di atasnya. Saya jelasin dulu yang tipe Golden Crown ya. Tipe Golden Crown ini luas lahannya luas bangunannya 174, tapi lahannya
6 meter kali 9 ya. 6 meter kali 9 ini Slide-nya belum insya Allah cukup masuk tadi. luas. Gimana? Kelihatan slide-nya. Oh, cukup slide-nya belum masuk ya. Bentar. Nah, ini gimana? Ya, siap. Oh, Masuk. masuk ya. Ya, saya ulang tadi ya. Nah, ini tipe 172/54 lebar meter, lebar panjang 9 meter, standar 4 lantai, basement, garden, balkoni ya. Nah, ini denah lantai satunya, ada ruang pembantu, ruang kerja di bawah dan langsung lantai menuju ke atas. Ini kita apa namanya? Kita berikan ruang kerja office karena memang kebutuhan sekarang banyak yang melakukan kerja dari rumah ya, smart home, smart office, model Soho rumahnya, dan memang perizinan kita untuk kawasan komersial ini adalah Soho ya, smart home, smart office ini kita pakai perizinan tersebut. Karena kalau hunian biasa itu tidak bisa masuk perizinannya. Kalau hunian biasa memang 60 meter ya. Tapi alhamdulillah kalau kita pakai model smart home, smart office itu boleh dengan ukuran tanah 54. Nah, ini dapur, ruang tamu, ada teras, dan ini di depannya nanti dapat lantai 2. Lantai 2 di depannya dapat yang skywalk garden ya. Di lantai 2 dia mendapatkan akses skywalk garden. Nah, seperti ini gambaran ruang tamu, ada kitchen langsung juga dan ada taman. Ya. Ini gambaran dari arah belakang ke depan ya. Nah, ini yang lantai 2-nya. Terus naik ke lantai 2,5 ya, lantai naik 2,5. Nanti kita bisa, ini bisa jadiin kamar anak atau bisa dijadiin office juga bisa. Ya, kebanyakan kalau keluarga pasti dibikin kamar anak. Nah, terus naik ke lantai 3 itu kita pakai master room ya, master room-nya dengan kamar mandi di dalam dan mendapatkan balkoni di situ ya. Balkon yang cakep ya di depan. Lalu ada ruang anak, ruang kerja. Di sini bisa jadi musola juga. Ini bisa jadi musola, bisa jadi kamar anak, atau bisa jadi ruang kerja juga. Ya. Lalu kemudian lantai paling atas, lantai keempat. Nah, ini ada interior yang bisa dibuat. Di sini bisa pilihannya jadi library atau bisa jadi sport, mini sport room ya. Jadi tempat olahraga juga bisa. Atau bisa juga jadi kamar ya, kalau anaknya banyak bisa jadi kamar di sini. Atau mau dibuka ya, itu bisa jadi rooftop. Nah, itu juga bisa ya. Mau dibuka. Pilihan-pilihannya untuk Golden Crown tersebut. Nah, kalau Golden Sapphire dia cuma lebih kecil aja, lebarnya 4,5 meter, tetap dapat carport, basement juga ada, ruang kerja, kamar pembantu juga ada, ruang tamunya juga sama seperti itu, cuma lebih kecil 4,5 meter seperti ini ya, model desainnya lebih kecil. Terus ada ruang tidur utama ya, juga sama. Opsi library juga sama seperti yang tadi ya. Cuma lebih kecil 4,5 meter, itu saja bedanya. Nah, untuk side plan kita seperti di ini jalan utama. Bentar. Sebentar. Nah, ini jalan utama ya. Bentar. Nah, ini jalan utama kita. Lalu kemudian ini adalah ruko ya, ruko. Nah, rencana ini adalah venue dan hotel untuk pertemuan. Ini ada sport club, kolam renang,
untuk fasilitas penghuni, dan ini adalah yang tipe kecil 114/36, tipe besarnya di bawah 172/56. Jadi ada 4 model ya ruko. Di sini adalah venue pertemuan, hotel, ada sports club, ada sport club, ini ada kolam renang dan juga sport center ya. Kemudian ada rumah tipe 114/36 dan tipe 172/56. Nah, sekitar 110 unit lokasinya dan 120-an unit lebih bersama dengan ruko tersebut. Itu untuk desain ya. Oke. Ada pertanyaan dulu mengenai side plan ini ya gitu ya. Ini jalur utama ya, jalur utama. Nanti kita lihat videonya ya. Ini kelihatan ya videonya, teman-teman? Putus-putus atau lancar nggak ya? Lancar. Nah, ini parkir lantai 1, basement, masuk ke sini. Ini parkir lantai 1 ya. Terus kemudian ini jalan setapak, jadi tiap pinggir ada jalan setapak. Sebenarnya itu saling berhubungan dengan connecting ya, dengan jogging track-nya. Jadi di Wall Garden-nya itu ada jogging track-nya gitu. Ini sebentar, ini kayaknya harus saya share pakai file. Ini video yang ini tampak di tengah ini adalah gardennya, di mana di tengahnya adalah masjid sebagai pusat kegiatan sport center kegiatan kita ya, sport center ya, musola center atau pusat kegiatan sholat dan keagamaan. Nah, ini hunian-hunian seperti yang ada di set plan tadi yang saya jelasin. Di depan adalah hotel, yang ini adalah rukan atau ruko. Ya. Jalan setapak, lalu kemudian naik ke atas ya, untuk dari samping ini bisa. Ini ada Skywalk Garden-nya, di mana Skywalk Garden ini ada untuk setiap rumah, dan itu di tengahnya kita pasangi jogging track.
Ya, tipe crown ya. Tadi basement sekaligus kopi. Membantu, tapi lantai 2, lantai 4, lantai 3 ini lantai 3. Keluarga kecil ya. Untuk apa namanya, untuk Golden Raya Apartment. Silakan nanti video-video itu tersedia di Telegram ya, kalau nggak salah ya, Mas Habib ya. Ini bentar. Ini side plan ininya, side plan yang tidak berwarna ya, side plan yang superimpuls yang dari ruangan. Ini yang hijau adalah gambaran posisi ex Superindo yang ada sekarang, yang nanti kita bongkar dan akan dibangun unit-unit yang ada di atasnya. Ini set plan-nya, seperti ini gambarannya. Ya, tadi digambarkan ya. Ini masuk di awal, ini ada langsung apa ini, skywalk gardennya ya, dan cuma bisa dinaikin oleh sepeda atau mungkin motor, kalau mobil nggak bisa ya. Baik, itu mungkin sebagai gambaran product knowledge. Nah, ini kita gambaran apa unique selling point daripada Golden Raya Apartment ini, Golden Raya Cibubur ini. Alhamdulillah kita memahami bahwa properti dengan memakai sistem perbankan saat ini ternyata terkendala dengan akad-akad, di mana akad-akadnya tersebut ternyata membuat kita meminjam dana ya dari perbankan, dan sementara perbankan dalam Islam kalau dikembalikan dengan uang maka ternyata jatuhnya adalah riba. Sekalipun bank syariah, ternyata setelah kita dalamin, bank syariah itu memang ada yang bisa tanpa denda, juga tanpa sita ada ya, tapi cuma akad-akadnya juga belum bisa mengakomodir secara apa namanya, secara agar itu tidak terkena pinjaman uang. Faktanya akadnya tersebut yang terjadi masih dalam model pinjaman uang, sehingga akadnya tersebut bisa menjadi riba ya. Wakalah murabaha ya, wakalah bil murabaha di bank syariah ternyata faktanya masih dalam model pinjaman dana. Nah, kalau bank konvensional nggak perlu ditanyakan lagi, ternyata akadnya pinjaman dana. Makanya masih terkena yang namanya bunga, bunga yang itu fluktuatif. Mungkin di awal gambarannya dia mengatakan bunganya 9%, ada yang 10%, tapi ternyata berjalan waktu
bunganya bertambah ya setelah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat bunganya naik menjadi 12 bahkan 13%. Nah, itu yang menyebabkan kita menjadi berdosa jika mengambil properti melalui perbankan. Nah, kalau kita ternyata ingin sebagai orang yang beragama, ingin dapat pahala setiap hari, itu pahala yang menghuninya atau pahala yang mengarahkan penjualan ini, atau para marketer yang mengarahkan penjualan ini melalui properti syariah tanpa bank, insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tapi kalau kita mengarahkan properti melalui perbankan yang itu isinya adalah riba, ya kita juga termasuk mendapatkan dosanya. Oleh karenanya kita komitmen untuk properti ini, komitmen tidak menggunakan perbankan jika perbankan itu terbukti melakukan riba. Tapi kalau perbankan itu bisa mengakomodir sesuai syariah 100%, kita bisa ambil ya. Jadi saat ini ternyata belum ada perbankan yang bisa mengakomodir 100% syariah. Makanya kita 100% konsumen yang mengambil hunian ke kita, langsung ke developer tanpa ada pihak ketiga yakni perbankan. Yang kedua adalah tanpa riba. Alhamdulillah akad-akadnya sudah kita atur sedemikian rupa sehingga akad konsumen yang kita tawarkan adalah akad al-bai' bidain wa taksid, jual beli dengan cara mengangsur, dan juga untuk pembangunan kita akan dengan al-ujratul am, yaitu ijarah dengan pembangunan unit gitu ya. Jika rumahnya belum tapi kalau udah ready stock langsung bangunan maupun rumah kita akan dengan al-bai' bidain wa taksid. Kemudian yang ketiga, tanpa asuransi, tidak menggunakan asuransi. Karena kita tahu asuransi yang ada sekarang juga akadnya goror, tidak jelas ya, dan sangat merugikan konsumen. Pembayaran jalan terus, tapi tidak ada benefit-benefit yang bisa didapatkan oleh konsumen. Nah, kemudian keempat, tanpa BI checking, kita juga tidak menggunakan sistem BI checking karena BI checking ini banyak hal yang membuat konsumen itu jadi terkendala untuk mengambil properti syariah. Kemudian kelima, tanpa denda, kita tidak menggunakan sistem denda, ya mau 3 bulan, mau 6 bulan, mau 1 tahun dia tidak bayar, kita tidak memberikan denda kepada konsumen tersebut ya. Tetapi tetap kita tekankan untuk membayar ya, walaupun tidak ada dendanya. Kemudian keenam, tanpa sita, kita tidak menggunakan sistem sita kepada konsumen, sita paksa apalagi ya. Nah, tapi kita menggunakan sistem musyawarah. Apabila memang konsumennya tidak sanggup membayar, kita biasanya berikan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Ternyata dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun tidak sanggup membayar, kita musyawarahkan untuk rumahnya sama-sama kita jual. Nah, setelah kita jual, nanti kita dari hasil penjualan tersebut, sebagiannya untuk menutupi sisa utang, sebagian sisanya 100% kita berikan kepada konsumen. Kemudian yang ketujuh, tanpa akad bermasalah ya. Insya Allah kita jaga terus bagaimana agar konsumen kita akad-akadnya 100% syariah. Ini mungkin unik selling point dari sisi syariah ya. Mungkin teman-teman udah paham insya Allah. Legal dan perizinan SHGB, sekarang dari segi legalnya semua SHGB atas nama PT, dan investor atau konsumen mendapatkan SHM ketika invest atau jual beli. Kenapa SHGB? Karena kawasannya itu di bawah PT. Nah, PT tidak boleh memiliki SHM, PT itu hanya boleh memiliki SHGB. Nah, bagaimana dengan konsumen? Konsumen nanti menerima SHM ya, menerima SHM pada saat setelah akad langsung kita uruskan ke SHM atas nama mereka. Kemudian kedua, perizinan site plan resmi Kabupaten Bogor sehingga tidak sulit lagi dalam penjualan. Sudah resmi, ada tanda tangan Bupati, ada tanda tangan PUPR, ya, PTSP, semua sudah resmi, bisa dicek di PUPR, bisa dicek di PTSP, perizinannya lengkap di sana, sehingga teman-teman
tidak perlu khawatir lagi dalam melakukan penjualan proyek ini. Yang ketiga, izin developer dan investasi oleh PT Isen Paradigma Land ini. Jadi kita dari segi developer dan investasi, PT kita memang dalam model izinnya adalah izin investasi dan pembangunan. Nah, itu mungkin ya yang bisa kita sampaikan dari segi perizinan untuk pembangunan dan investasinya. Namun kalau SHGBPT, karena ini adalah kerjasama properti, dalam arti penjualannya kita sebelumnya itu di bawah naungan PT Tata Prakarsanusa. Jadi kalau untuk kawasan secara keseluruhan kita di bawah PT Tata Prakarsanusa, tapi dari segi pendevelopan dan investasi kita di bawah PT Aiten. Kita mungkin secara gambaran, nanti secara detail izin-izin dan site plan resminya bisa dilihat di kantor ya teman-teman. Ini timeline kita Golden Raya Cibubur ya, kita akan melakukan persiapan lahan selama 6 bulan dan perizinan ini proses berjalan selama proses 6 bulan ini kita juga melakukan proses penjualan dan akad-akad. Nah, penjualan akad-akad ini kita sudah mulai di Desember ya, pertengahan November dan Desember ini. Dan kita akan coba melakukan proses konstruksi ya, melakukan konstruksi di bulan ketiga. Jadi November, Desember, Januari, bulan ketiga dari setelah penjualan sudah dilakukan proses konstruksi, tepatnya di bulan Februari. Nah, proses konstruksi ini totalnya itu sekitar 24 bulan ya, bulan ke-6 sampai 32 atau 2 tahun lamanya proses konstruksi. Ada yang bisa serah terima di bulan ke-12 pasca pemasaran ya. Ada yang pasca pemasaran awal ya dari November. Jadi kita akadnya bisa di bulan ke-9 sampai bulan ke-8 ya. Sampai ke-12 itu sudah bisa serah terima bangunan dan sampai di bulan ke-48 tergantung dari alur penjualannya. Jadi konsumen kita janjikan untuk serah terima bangunan yaitu bulan ke-8 sampai bulan ke-12. Nah, pembayaran kredit konsumen di tahun ke-24 dan seterusnya dan seterusnya. Total proyek ini pembangunan 2 tahun, penjualannya 2 tahun 3 bulan, 2 tahun 3 bulan ya. Bukan, 18 bulan, proses konstruksi 2 tahun, proses penjualan 18 bulan, ya proses serah terima barang juga ini 2 sampai 3 tahun ya, tergantung nanti konsumennya dia mulainya kapan. Pada intinya konsumen menerima barangnya 9 sampai 12 bulan setelah dia melakukan pembayaran DP gitu ya. Terus pembayaran kredit konsumen sampai dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan ya secara alur. Mudah-mudahan teman-teman tergambar dari produk knowledge dan baik itu perizinan dan legalitas dan seterusnya dan seterusnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bang Habib ya, Bang Habib, Ustadz Habib. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Ustadz Ihsan. Alhamdulillah cukup lengkap ya penjelasan tentang Golden Raya Cibubur. Nah, bagi teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini, kalau ada pertanyaan, boleh sebelum nanti saya mungkin 5-8 menit menjelaskan alur untuk kita eksekusi di lapangan. Begitu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh buka mic, boleh buka kamera juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kang Hendra ya. Saya Herman, Bib. Oh ya, Pak Kang Herman. Siap, Kang Herman. Ini mau nanya, untuk selling point sama target marketnya itu daerah mana ya yang
ini selling point utamanya aja gitu sih, sama targetnya gitu, target Oke, pasarnya. Terima selling kasih, point Beb. utama dan target pasar mungkin bisa dibantu dulu Kang Isan. Kang Ya, Isan, Ustadz Isan. baik. Siapa tadi yang bertanya? Herman, Kang Herman. Ya, Kang Herman, Masya Allah. Baik. Untuk selling point-nya ya, selling point-nya pertama ini jalan raya provinsi pertama. Di pinggir jalan raya provinsi, bukan lagi jalan raya kota ya, tapi jalan raya provinsi yakni Jalan Raya Narogong. Terus yang kedua memang ini adalah daerah yang pusat kota berkembang. Nanti kan Bogor Timur itu rencana menjadi sebuah kabupaten tersendiri, yaitu Kabupaten Bogor Timur dengan pusat kotanya adalah di situ di kota di Cilengsi ya, maksudnya Medlan itu sebagai pusat kotanya, dan juga ke arah Jonggol. Tapi yang ramai adalah di daerah Medlan Cilengsi itu, dan Medlan Cilengsi ini bersebelahan atau berada di belakang kita. Di situ ada Medlan Mall dan juga ada apartemen ya sudah tersedia. Dan kita berada di segitiga jalan raya, yaitu Jalan Metropolitan Medlan, Jalan Raya Narogong, dan juga ada Jalan Raya Transyogi. Jalan Raya Transyogi ini bersebelahan dengan Jalan Raya Narogong. Nah, itu dari segi lokasi. Nah, kemudian kita juga bersebelahan pas samping sebelah kanan kita Rumah Sakit Mary ya. Jadi kalau ada apa-apa, rumah sakit kita penghuni di sini langsung bisa ke Rumah Sakit Mary. Anaknya sakit bisa langsung ke rumah sakit gitu ya. Nah, ada check up sebagainya bisa langsung ke rumah sakit. Nah, itu langsung pas di sampingnya kita Rumah Sakit Mary ya, bertetangga langsung. Terus yang selanjutnya adalah tol. Pintu tol ini memang belum dibuka. Pintu tol Jagorawi Cibitung ya, arah dari Cibubur ke Cibitung. Nah, Cibubur ke Cibitung ini yang dibuka pintunya baru satu, namanya Tol Jatikarya, 15 menit dari kita ya. Dari lokasi kita 15 menit Tol Jatikarya. Tapi pintu tol yang namanya pintu tol Gate Narogong itu akan buka insya Allah di tahun 2023 ini dengan jarak cuma 2 km atau 5 menit dari kita ya. Kalau tadi Jatikarya 15 menit, ini ternyata ada yang sangat dekat yakni 5 menit dari lokasi kita. Dan ada di tengah-tengahnya antara tol Jatikarya dan tol Gate Narogong yaitu tol kota wisata. Tol kota wisata ini 10 menit. 10 menit dari lokasi kita, insya Allah nyampe untuk masuk pintu tol tersebut. Itu ya dari segi lokasi. Terus apa perumahan yang bisa menjadi standar ukuran dengan kita, yaitu pertama adalah kota wisata. Nah, kota wisata itu adalah perumahan dengan harga 4,5 miliar ya, 4,5 miliar. Tapi memang dia kelasnya di situ ya, 4,5 miliar dengan luasan lahan yang cukup bagus. Harganya memang 4,5 miliar. Nah, tetapi itu kan menggambarkan bahwa dekat dengan kita ada yang 4,5 miliar. Nah, gitu. Nah, bisa nanti di searching di Google namanya Cluster Atherton dan dipasarkan sekarang ya, Cluster Atherton Kota Wisata. Posisinya dengan kita, Cluster Atherton ini cuma beda sekitar 10 menit ya, Kota Wisata. Jadi dekat dengan kita. Nah, sedangkan di belakang kita ada namanya perumahan Medlan. Nah, Medlan ini juga yang bagusnya sudah di harga 1 miliar, yang standar biasa juga dengan ukuran 54. Kita kan ukuran rumahnya 174 ya. 174 dengan harga 1,9 miliar. Nah, di belakang itu di Medlan ukurannya 54 ya, 54 meter dengan tanah sekitar 60 atau 72, harganya sudah mendekati 1 miliar atau 900 jutaan ya. Artinya memang secara harga
kalau dikali 2 lipat ya, harga rumahnya udah sama dengan kita, tetapi ukuran kita jauh lebih besar. Ukuran rumah kita 172, dia kalau 54 kali 2 cuma ukuran 110. Nah, itu ternyata kita jauh lebih besar ukuran-ukurannya. Nah, itu Medlan ya. Dan secara perumahan ada legenda wisata juga yang cukup terkenal, sehingga itu bisa menjadi perbandingan ya, bahwa di lokasi kita ini strategis dan bisa menjadi daya jual. Nah, itu mungkin satu lagi, Skywalk Garden-nya ini jarang yang punya ya, atau mungkin bahkan nggak ada yang punya daerah sana. Kita buatkan Skywalk Garden, sport center, sport jogging track dan seterusnya, sehingga sangat lengkap fasilitas-fasilitas kita. Nah, biasanya yang seperti ini buyer pesonanya ya, biasanya yang sangat mencari yang membutuhkan itu biasanya ekspatriat ya, orang-orang Arab gitu ya, atau mungkin manajer-manajer industri. Nah, Masya Allah ini sebenarnya daerah Narogong di sekitar kita memang kita survei itu banyak sekali industri-industri besar, di mana banyak manajer-manajernya itu lumayan gaji-gajinya ya, tinggi gitu. Kalau kayak misalnya satu aja teman kita kemarin kerja di mana, di semen Garuda ya, semen 3 roda ya, itu gajinya stafnya aja 20 juta gitu. Manajernya udah jutaan ya per bulan, manajernya. Jadi kalau kita, Kabupaten Bogor ini yang menopang industrinya bahkan nasional ya, menopang industrinya ternyata ada di Cilengsi dan Gunung Putri ya. Gunung Putri dan Cilengsi ini adalah pusat industrinya Kabupaten Bogor, bahkan juga ditopang menopang Jabodetabek ya, salah satunya. Sehingga pasar industri manajer-manajer ke atas itu banyak di daerah Gunung Putri sama Cilengsi ini. Jadi teman-teman kalau menyasar pasar itu sangat bagus menurut saya. Posisi manajer ke atas rata-rata gajinya itu 30 sampai bahkan lebih dari 50 juta. Nah, silakan mentarget pasar-pasar tersebut. Nah, itu pasar industrial sedekat itu. Nah, belum lagi kalau misalnya pasar dari kota wisata, lemparan dari kota wisata. Kota wisata itu kan harganya 4,8 miliar ya. Nah, bisa jadi ada yang tidak sanggup beli kota wisata, kemampuannya di harga 2 miliar. Nah, kita bisa tawarkan dari sini. Jadi teman-teman silahkan menjual kota wisata, ini sangat dekat banget dengan kota wisata, bisa menjual legenda wisata juga, bisa menjual pintu tolnya yang cuma 2 km atau kalau dijalanin sekitar 5 menit dari sini. Pintu tol kota wisata juga sekitar 10 menit, silahkan dijual. Dan juga bisa juga menyasar manajer-manajer industri atau bahkan owner-owner industri yang ada di sekitar kita ya, yakni daerah Cilengsi dan daerah Gunung Putri ya. Kota wisata itu kecamatan Gunung Putri lah ya, bukan kelurahan Cibubur. Jadi Cibubur itu sebenarnya adalah sebuah kelurahan ya, kelurahan yang ada di Jakarta Timur, tapi ternyata dikembangkan menjadi sebuah kawasan, di mana kawasannya itu sampai daerah Medlan, daerah Harvest City, daerah bahkan sampai ke ujung timur ya, Citraland yang ada di ujung itu di Jonggol, itu masih menyebutnya Cibubur paling timur ya, atau Cibubur Timur ya. Nah itu. Jadi Cibubur ini adalah sebuah kawasan, bukan menunjukkan sebuah kelurahan, sekedar kelurahan atau kecamatan apalagi, tapi ini adalah sebuah kawasan. Jadi kita branding Golden Raya ini, brandingnya adalah Golden Raya Cibubur. Karena semua di sekitar kita sudah membranding yang namanya Golden Raya Cibubur.
Medland juga sebut dirinya Medland Cibubur, Medland Transyogi Cibubur. Kemudian Harvest City juga Cibubur ya. Bahkan yang tadi yang Cibubur paling timur daerah Jonggol, Citraland juga menyebut dirinya Cibubur. Jadi itu mungkin ya gambarannya. Silakan dilanjutkan Ustaz Habib. Ya, lanjut itu di kolom komentar Ustaz, ada berarti GRC ini masuk Cibubur nggak? Iya, ini masuk daerah kawasan Cibubur. Kita bisa mengklaim ini memang kawasan Cibubur gitu. Jadi kita bedakan antara kelurahan. Silakan teman-teman klik di Google Kelurahan Cibubur ya. Pasti kalau Kelurahan Cibubur itu posisinya cuma di Cibubur Junction itu. Bahkan nggak loncat ke Transyogi Cibubur ya. Transyogi Cibubur yang disebutnya pusatnya Cibubur itu justru bukan Kelurahan Cibubur gitu. Jadi kalau lihat teman-teman mall Transyogi ya, yang ada apartemen itu kan menyebut dirinya Cibubur. Itu ternyata berdiri di atas lahan Depok gitu. Kota Depok gitu, Cimanggis Kota Depok. Terus ke sini lagi ada yang namanya ke Transyogi ke sini lagi ada yang namanya mall apa ya? Aku lupa namanya, mall apa ya? Mall Cibubur ya. Ya, Mall Cibubur, terus ada juga Mall Ciputra, itu berdirinya di atas Kecamatan Keranggan gitu ya. Di atas Keranggan, Kecamatan Keranggan. Nah, tapi mengklaim juga namanya tetap daerah Cibubur gitu. Nah, ke belakang lagi ini kota wisata sama legenda wisata. Kota wisata dan legenda wisata itu berdiri di atas Kecamatan Kecamatan Gunung Putri ya. Coba search di Google kota wisata dan legenda wisata itu di atas Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Nah, tapi tetap mengklaim itu kawasan Cibubur. Terus ada lagi Medland itu di belakang kita padahal kan Medland itu berdiri di atas Kecamatan Cilengsi gitu. Nah, mengklaim diri tetap Cibubur juga. Apalagi Harvest City di belakangnya Medland ya. Nah, jadi bisa kita klaim bahwa ini adalah juga berdiri di atas kawasan. Itu mungkin ya. Siap, Masya Allah. Jadi memang sudah pas banget gitu ya posisinya, tidak terlalu di belakang, strategis juga, ke tolnya juga dekat, wilayah-wilayah strategis seperti rumah sakit, mal dan lain-lainnya juga cukup dekat gitu Ustaz ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari Bu Nurul ya. Ini terkait branding nih sepertinya Ustaz. Ustaz boleh tahu nggak kenapa dinamai sebagai kawasan Sultan? Silakan Ustaz. Iya, kawasan Sultan ya. Nah, ini memang konsultan kita yang memberikan arahan untuk kawasan Sultan. Jadi kita punya konsultan ya. Nah, kenapa dinamakan kawasan Sultan? Pertama memang terkait branding harga. Jadi harganya, price-nya ini di atas 1 miliar. 1 miliar itu lumayan tinggi ya. Dan kita membranding ini memang Islami ya, membranding full Islami ya. Kalau Sultan ini kan asalnya dari bahasa yang Islami ya, enggak Ustadz Habib ya, pahamlah Ustadz Habib yang dari negeri Arab sana kan. Kata Sultan ini berasal dari bahasa Arab ya, sehingga kalau kita nyebut kawasan Sultan ya berarti kawasan Islami begitu ya. Dan dengan harga 1,3 sampai 1,9 ini target marketnya bukan target market yang biasa ya, tetapi dia
adalah target market yang memiliki ya modal, ya memiliki uang sebesar itu, tabungan lah ya. Berarti target marketnya adalah orang yang memiliki tabungan ya minimal 1M sampai 5M ke atas. Nah, kemudian kita bridging lagi, ternyata market kita itu bukan orang tua ya, bukan orang tua. Berarti ini target marketnya usia 30 sampai 40 tahun. Nah, usia 30-an sampai 40 tahun kita targeting untuk membeli unit rumah ini. Karena usia 40 tahun ke atas udah bertanya udah nggak sanggup lagi ya, bukan nggak sanggup beli, tapi nggak sanggup lagi naik di lantai keempat. Tapi teman-teman jangan khawatir, sebenarnya kita juga menyiapkan fasilitas lift ya. Jika ada yang mau beli usia 40 ke atas, bisa usia 50, kita menyiapkan fasilitas lift. Hanya dengan tambahan harga 250 juta, kita bisa siapkan lift 3 lantai ya. Harganya 250 juta. Dan lift ini adalah lift privat lift ya, khusus untuk unit masing-masing. Jadi bukan lift umum. Jadi kita installment nanti di perumahannya masing-masing, tapi harganya 250 juta sudah bisa mendapatkan lift 3 lantai. Nah, itu untuk kalau memang target marketnya meleset, ada yang mau usia 50 tahun mau beli ini rumah, itu boleh. Bisa ada liftnya. Tapi kalau ternyata dia nggak punya dana 200 juta dengan fasilitas lift tersebut, ya silahkan aja. Biasanya yang mau naik-naik sampai 4 lantai usia 30 sampai 40 tahun. Dan sekarang kan lagi viral ya dengan Sultan, kawasan Sultan. Alhamdulillah ini adalah kawasan Sultan pertama di Cibubur dengan branding kita ini. Dan insya Allah kita juga ke depan akan bekerja sama dengan Raffi Ahmad nih. Nah, kita sudah punya teman dan sudah berkomunikasi, menjajal komunikasi dengan Raffi Ahmad. Mudah-mudahan bisa kerjasama dengan beliau, karena kan beliau yang pertama kali membranding kawasan Sultan Andara ya. Nah, ini. Dan kita akan lanjutkan sebenarnya kawasan Sultan Cibubur, kita juga akan membangun kawasan Sultan yang ada di Cinere. Ini lagi persiapan lahan, mohon doanya. Alhamdulillah kalau di Cibubur ini sudah clear masalah perizinan, masalah legal dan seterusnya, tinggal jualan aja. Ini kita yang ada di Cinere, kawasan Sultan yang ada di Cinere, kita sedang persiapkan lahannya juga 1 hektar. Kita sedang proses di SP dan proses di PUPR, mudah-mudahan bisa segera selesai dan bisa kita pasarkan juga nantinya ya. Alhamdulillah ini kita akan ke depan karena targetnya adalah usia 30 sampai 40. Bahkan sebenarnya usia di bawah 30 juga bisa. Kadang kan kalau di bawah 30 belum banyak keluarga ya, belum banyak berkeluarga. Ini paling pas usia 30 sampai 40 tahun. Kalau teman-teman terus jualnya kawasan Sultan ini di usia tersebut. Ya, saya kira itu mungkin ya. Siap, Masya Allah. Langsung ya, benar-benar Sultan deh. Punya rumah, ada lift pribadi. Ya. Itu memang luar biasa banget ya. Jadi kalau memang nanti ada yang umurnya 40 tahun ke atas, kita masih bisa install lift pribadi. Jadi begitu mobilnya masuk ke basement, keluar mobil, masuk lift, liftnya langsung masuk ke lantai 2, lantai 3. Gitu. Nah, kemudian nih, ini ngobrolnya agak sedikit, pertanyaannya agak sedikit krusial nih, Ustaz. Jika perselisihan dengan buyer akibat gagal sudah dijanjikan, langkah apa yang dilakukan oleh IP Land? Ya, pertama kita lihat, jadi kita secara Islami sudah melakukan preventif untuk akad. Jadi kita tidak menggunakan lagi yang namanya akad istisna ya. Apalagi kalau akad-akad yang ada di Islam. Sebenarnya akad istisna itu adalah akad yang Islami sebenarnya.
Tetapi ternyata di dalam melakukan akad dalam bentuk rumah itu tidak pas, atau bahkan sekarang ini banyak ulama tidak memperbolehkan melakukan akad istisna dengan rumah karena resikonya yang sangat tinggi. Oleh karenanya sekarang kita menggunakan dua akad ya. Dua akad dalam dua objek. Maksudnya satu akad satu objek. Yang pertama adalah akad al-bai' bi'ain wahid. Jual beli couplingnya ya, al-bai' bi'ain wahid. Jadi yang pertama kita melakukan jual beli coupling ya, jual beli coupling dengan ukuran 54 meter. Nah, jual beli coupling itu mengikat, artinya mengikat dalam arti dia sudah terjadi pindah kepemilikan antara kami developer kepada konsumen. Pada saat dia melakukan DP sudah terjadi akad jual beli al-bai' bidain wa taksir tersebut ya, jual beli coupling tersebut. Sehingga apa? Sehingga jelas ada barangnya, ada akadnya, ada dua pihak yang melakukan jual beli. Barangnya jelas karena posisi couplingnya sudah langsung ditunjuk, posisi couplingnya ada. Surat-suratnya juga jelas ada, dan itu sudah ada di dalam klausul akad, bahkan itu sudah ditandatangani juga oleh notaris yang ditunjuk, sehingga tidak ada masalah nanti ke depannya. Jadi akad jual belinya clear antara developer dengan konsumen, gitu ya. Sehingga konsumen akan pada saat jual beli dia mendapatkan, itu yang pertama paling penting ya. Jadi trust konsumen kuat. Karena apa? Dia jual beli langsung mendapatkan lahan. Jadi apa? Dia tidak akan komplain karena apa? Karena dia sudah dapat lahan kok. Nggak akan kemana-mana. Orang ini perjanjian jelas, barangnya ada, uang yang dia belikan itu, uang barangnya ada yang dia pegang, bahkan dia bisa lihat langsung barangnya. Sehingga apa yang dia komplainkan itu yang pertama. Terus nanti kita ada dua opsi ya. Ada lahan yang itu siap ready stock, ada yang non ready atau rumahnya belum ada, tapi lahannya ada. Nah kalau yang ready stock langsung kita jual nggak ada masalah, sudah terjadi pindah kepemilikan. Tapi kalau yang non ready atau inden, nah nanti yang inden ini atau belum ada unitnya kita akadkan dengan nama akad al-ijaratul am, kontraktor pembangunan rumah. Pihak pertamanya justru konsumen, pihak kedua adalah developer. Jadi developer mempunyai kewajiban dan itu ditandatangani juga oleh oleh notaris ya, ditandatangani oleh notaris, ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pihak developer punya kewajiban membangun sesuai dengan spesifikasi yang ya, dengan detail. Nah, sehingga nanti pada saat konsumen komplain itu dia ada pegangan hukum gitu ya, kalau memang tidak sesuai dengan spesifikasinya gitu. Nah, akadnya berbeda. Sehingga apa? Sehingga konsumen punya pegangan coupling, terus dia juga punya pegangan untuk membangun. Nah, jadi konsumen punya hak untuk mengkomplain developer apabila developernya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditandatangani. Nah, di klausul tersebut juga memungkinkan terjadi adendum tambahan ya, misalnya kita minta waktu apabila ternyata harusnya sudah serah terima bangunan mundur 1-2 bulan, ya itu biasalah ya, ada adendum tambahan. Kalau misalnya mundur, misalnya kita janjikan 9 bulan, oh ternyata nggak bisa nih mundur 12 bulan, nah kita ada adendum tambahan 3 bulan di situ. Nah, memang kita janjikan konsumen sih 12 bulan ya. Nah, tapi kan bisa dilihat secara fakta bahwa pembangunan itu sudah terjadi di atas lahan tersebut, dan lahan juga dia sudah dimiliki konsumen, pembangunan itu sudah terjadi. Mungkin kalau mundur-mundur ya mundur 2-3 bulan wajar ya. Kecuali kalau lahan tidak ada, rumahnya juga, fondasinya juga nggak ada, sudah 12 bulan lewat, nggak ada sama sekali, nah, itu wajar kalau konsumennya panik gitu ya. Nah, tapi ini faktanya lahannya ada, jelas bisa ditunjuk, bisa diindra ya. Terus pembangunan juga bisa dilihat
proses tiap minggu, tiap bulan, atau tiap minggu konsumennya mau lihat itu proses pembangunan juga bisa dilihat, tukang-tukangnya bekerja nanti itu juga bisa dilihat. Nah itu mungkin ya yang menjadikan kita berbeda, karena akadnya sesuai syariah, insya Allah apapun yang sesuai syariah bahwa rahmatan lil alamin di antara kedua belah pihak. Saya kira itu mungkin ya, Ustaz Habib ya. Ya, Masya Allah, cukup jelas penjelasannya, luar biasa banget. Ini kemudian ada dari Pak Edi Saputro. Mantap nih, perizinannya udah jalan duluan. Banyak developer yang bangun izinnya belakangan. Ya, kami dari IP Land itu mengambil langkah safety, aman untuk kita developer, aman untuk konsumen, juga aman untuk bagi para marketing gitu ya, Pak Edi Saputro. Ada pertanyaan lain? Teman-teman, silakan Mike mau buka kamera juga boleh. Mumpung Ustadz Ihsannya masih ready. Beliau orang sibuk banget soalnya. Sibuk lapangan ini. Iya, dan kita bersyukur banget hari ini Ustadz Ihsan bersedia meluangkan waktunya untuk menjelaskan proyek-proyek dari IP Land yang cukup luar biasa ini. Oke, sambil menunggu pertanyaan, jika teman-teman punya pertanyaan nanti, saya sedikit menjelaskan ya. Di Golden Raya Cibubur ini itu luar biasa banget, karena mungkin ini adalah satu-satunya atau yang punya skywalk gitu. Nah, di skywalk ini cukup bisa menjadi nilai tambah bagi keluarga-keluarga muda ya yang baru punya anak. Nah, permasalahan kita sering ketemu permasalahan bahwa saya nggak mau perumahan yang terlalu besar, nanti kendaraannya terlalu banyak lewat, jadi anak-anak saya kalau main itu jadi berbahaya. Nah, dengan adanya skywalk garden ini itu memudahkan untuk anak-anaknya bisa bermain depan rumah tanpa ada kendaraan yang lewat, karena kendaraannya itu semua di basement, di bawah gitu ya. Jadi ini nilai tambah yang luar biasa. Itu kalau keluarga baru. Terus kalau keluarga baru ini orang tuanya mau ikut, boleh nggak? Ya boleh banget. Terus dengan tipe rumahnya yang tinggi begini, orang tua tidur di mana? Ya orang tua dikasih kamar yang paling spesial gitu ya, karena orang tua itu sumber ridho dari kita semua gitu. Dengan adanya fasilitas private lift tadi itu nggak menjadi tidak masalah banget, tidak menjadi masalah bagi orang tua yang ingin punya rumah di Golden Raya, apalagi nanti dilengkapi dengan rumah tahfiz, kolam renang yang terpisah, masjid 2 lantai, gym juga terpisah laki-laki dan perempuan, itu nilai tambah yang luar biasa. Assalamualaikum. Nah, kemudian Waalaikumsalam, Pak Widi ya. Iya. Kebetulan lokasi saya dekat nih. Oke, silakan. Oh iya, silakan Pak Widi. Ya, itu ada jalan potongnya nggak ke alam Metropolitan Mall nantinya? Oke. Jalan potong. Ya, Jalan Raya Narogong Raya itu langsung ke Medland, itu dekat gitu. Jadi kan Medland itu dia punya dua jalan masuk ya, yakni di jalan dekat Narogong tersebut dan di jalan yang ada di mana? Rajonggol. Di Transyogi ya, Rajonggol. Nah, kita dekat yang di Transyoginya bisa lewat belakang itu ada, tapi posisinya lewat Cilengsi Hijau. Nah, kalau kita mau samping Narogong itu bisa justru lebih dekat ya, lewat samping Narogong itu cuma, jadi kita tinggal ke depan belok kanan 2 menit nyampe mall apa namanya tadi, Mall Metropolitan ya. Kang Ihsan, apa namanya? Itu kalau nggak salah tadi lihat gambarnya sekilas itu bekas itu ya, bekas Superindo atau bekas? Ya, Superindo tadinya, Superindo. Oh iya.
Betul, ex Superindo. Jadi karena ex Superindo sebenarnya punya itu adalah area komersil sih, gitu. Area komersil sehingga memang itu peruntukannya komersil. Oleh karenanya perizinan kita sebenarnya perizinan SOHO, rumah dan kantor ya, rumah dan kantor. Karena itu area komersial gitu. Bahkan sebenarnya lebih tinggi lagi nilai jualnya ya karena area komersil di situ. Berapa unit rencana? Sekitar 120 Pak dengan Rukan. 120-an unit. Sekarang udah tahap pembangunan apa belum, Mas? Nah, sekarang tahap pemasaran, kalau ke lokasi ya paling kita ramaikan umbul-umbul dengan banner-banner. Pembangunan itu seperti rencana tadi kita di awal Februari, ya di Februari. Tahap pemasaran dulu. Nah kalau datang ke lokasi paling lihatnya site plan ya, lihatnya banner-banner. Dan bisa di Ex Superindo itu kantor pemasaran kita sekarang. Oh sekarang gitu ya? Ex Superindo menjadi kantor pemasaran kita. Ya. Oke. Ya, makasih Pak Widi. Saya izin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Widi. Ditunggu silaturahimnya ke Golden Raya Cibubur. Ya, boleh. Nah, ini kalau saya coba gambarkan sedikit ya, share screen boleh? Boleh. Nah, ini kalau kita gambarkan sedikit kawasan Sultan Cibubur. Kelihatan ya share screen? Nah, ini kawasan Cibubur ya. Nah, ini memang ini Medlan Transyogi ya. Nah, ini Medlan Transyogi Mall. Jadi kalau kita mau ke sana tinggal di depan kita ke kanan. Nah, jadi kalau kita mau cek mau kemana rutenya, mau ke Medlan Mall ya. Medlan Mall. Mall Medlan Cilengsi ya. Ini 4 menit sampai 1,2 kilo ya. Belok kanan ini Medlan. Nah, ini kita mau ke sini ya. Medlan Mall ya. Ya, itu lokasi di Medlan Mall-nya. Kalau teman-teman mau ke sini sekitar 4 menit ya, udah nyampe. Nah, terus ini kita kawasannya di sini ya, kawasan Cibubur. Kalau kita mau cek juga, mau apa namanya, cek di Google apa ini? Ini Jalan Raya Nabawi. Nah, ini lokasi kita yang bawah. Oh, ini sudah ada gambar umbul-umbul yang awal. Ini posisi Jalan Raya Narogong ya. Ini adalah Ex Superindo tadinya ya. Ex Superindo, sekarang kita sudah jadi Golden Raya. Sekitar 2,3 km, 7 menit nyampe ke pintu tol. Ini karena ada macet di sini ya. Jadi 7 menit. Biasanya kita search tidak macet, sekitar 5 menit nyampe ke pintu tol. Ini sedang bangun. Ini apa namanya? Pintu keluar dan pintu masuk tolnya. Ini udah proses ya.
Nah, kalau kita ikuti belok kanan ini arah, kalau kita pintu tolnya ini belok kanan ini arah Cibinong. Kalau belok kiri pintu tol itu masuk yang namanya ini apa namanya? Kota wisata. Nah, ini kan kota wisata. Jalan raya kota wisata ya. Belok kiri nggak nyampe ada pintu keluar di kota wisata. Ini pintu tolnya. Nah, khusus kota wisata tolnya ini tidak naik flyover ya, tapi tolnya bawah. Nah, ini karena kota wisata ini tidak tolnya itu naikin pintu tol ya. Jadi pengennya tolong ini tolnya tanah yang diinginkan oleh kota wisata. Jadi hebat ya kota wisata bisa ngatur pembangunan tol ya. Ini kalau terus pintu tolnya sudah jadi. Nah, sekarang pintu tol Jatikarya, gerbang tol Jatikarya 2 ini udah, gerbang tol Jatikarya ini udah buka sekarang. Nah, di Jalan Tol Jagorawi. Nah, ini Jalan Tol Jagorawi ya. Jadi ini kalau diterus-terusin sekarang udah buka ya pintu gerbang tol Jatikarya. Ini sampai pintu tol apa ini? Kota wisata. Kalau diterusin lagi sampai ke pintu tol Narogong. Nah, pintu tol Narogong ini dari 2 kilometer gitu. Ini dia kawasan Sultan Cibubur. Mungkin lokasinya ya. Karena pintu tol ini sangat menjual. Dekat kita ada 2 pintu tol, yaitu tol Kota Wisata, pintu tol Narogong. Nah, itu yang bisa dijual banget sebenarnya. Bisa mall pas belakang kita, pintu mall Cilengsi di sini. Rumah sakit kanan kita pas, ya Rumah Sakit Mary pas samping kita, ya. Itu Tata Bibi ya. Oke, alhamdulillah cukup jelas banget gitu ya, Masya Allah Ustaz. Nah, karena sudah mendekati waktu sholat asar, saya ya. Ini dari Pak Mulyadi, Ustadz, marketing freelance komisi 2% itu apakah harus mengurus semuanya atau kalau misalnya cuma cari buyer, yang lain diurus oleh tim apa bisa? Jawabannya Pak Mulyadi bisa. Jadi kita memang dari IP Land itu sudah menyiapkan tim yang memang sudah proven, yang memang sudah ahli untuk membantu Pak Mulyadi dan teman-teman marketing lain itu bisa mengirimkan buyer saja. Jadi nanti di-closingkan oleh tim lapangan. Namun kami dari IP Land, saya dari Medina Property sangat menyarankan untuk ikut ke lapangan, bukan hanya ini ya, itu bisa lebih mendekatkan lagi antara marketer sama buyer, dan itu juga memperbesar kemungkinan closing. Satu, yang kedua itu untuk belajar juga ya, untuk belajar closing ke buyer-buyernya, apalagi ini proyek-proyek besar. Nah, 2% itu cukup gede kok. 2% itu hampir 40 juta. Kemudian Pak Ahmad, apakah posisi KSC nanti ada pengurukan sejajar jalan atau konturnya memang dibuat menurun? Jawabannya Pak, konturnya memang sengaja dibuat menurun, jadi yang menurun itu nanti dijadikan basement untuk kendaraan bermotor. Mobil, motor, itu di bawah semua. Jadi di atas tuh di skywalk-nya memang bersih untuk kita sapa-sapa tetangga, untuk ngopi-ngopi gitu ya. Untuk anak-anak bermain juga butuh tanpa gangguan kendaraan. Dari Bu Nur Samsiah ya, dari Winata Cybernet. Minggu besok sudah boleh survei ke lokasi kah gitu? Bukan minggu besok, Bu. Mau sekarang survei ke lokasi juga boleh gitu. Gitu Bu Nur Samsiah. Sedikit saya menjelaskan 5 menit lagi
udah masuk waktu asar ya. Waktu asar jam 3:09 untuk wilayah Jabodetabek. Sedikit saya menjelaskan, teman-teman marketing IP Land untuk di Cibubur saat ini kita ada 3 proyek yang difokuskan. Itu ada Golden Raya, ada Cottonwood, sama ada Evergreen. Jadi teman-teman untuk yang mungkin dia menjual banyak proyek, tapi nanti karena memang IP Land kawasan Sultan Cibubur ini cukup menggairahkan gitu ya, cukup tertarik untuk dipasarkan, bahkan kemungkinan diprioritaskan, tapi pada saat buyernya ingin survei tidak bisa mengantar. Tenang saja, sekali lagi sekalian menjawab pertanyaan Pak Ahmad tadi, kami sudah menyiapkan tim closing di lokasi. Nanti ada Coach Dedi yang setiap hari, setiap pagi itu menggerebek grup ya. Assalamualaikum setiap pagi. Nah, itu luar biasanya Coach Dedi. Kemudian nanti insya Allah juga ada Bu Firda dibantu sama Ustadz Ihsan sekalian dan Pak Aris ya, Ustadz ya. Gimana? Jangan khawatir semuanya. Nanti dibantu selain dengan Pak Aris, Antum, Bu Firda, sama Coach Dedi. Ya, ada Coach Dedi, Pak Aris, Bu Firda, ada Mas Tasrif juga. Mas Tasrif ada di sini mungkin ya? Oh, Mas Tasrif, oke. Udah keluar tadi. Oh, ada tuh. Mas Tasrif sama Coach Dedi, insya Allah. Gimana Mas Tasrif, lagi siap-siap sholat? Ya, siap. Oh iya, siap. Gimana nih di masjid? Oke, namun pastikan nanti bayar-bayar yang akan ditransfer yang akan dikirim ke lokasi, pastikan sudah teredukasi dengan baik. Jadi dan informasi-informasi edukasinya bisa diserahkan ke kita. Form survei sudah dikirimkan ke grup ya. Nah, jadi di grup itu nanti bisa dikirimkan ke saya, dikirimkan ke Kang Ade. Kebetulan Kang Ade hari ini punya sedikit kendala jadi belum bisa ikut bersama kita. Tapi beliau salah satu orang yang aktif mengedukasi di grup. Nah, bagi marketing freelance itu silahkan mengisi form yang sudah kami sediakan di deskripsi grup. Nanti marketing freelance itu dapat bonus-bonus ya. Jadi bonus WA sender itu aktivasi 6 bulan. WA sender itu bisa buat teman-teman untuk mengirimkan WA untuk memudahkan follow up ke konsumen-konsumennya nanti. Kemudian nanti ada audio Sadar Kaya Advance, ada 46 audio, ada audio Tung Desa Muaringin juga, ada beberapa ebook marketing juga, dan kita mempersiapkan juga ada kopdar online sama offline. Kalau online ya seperti ini pakai Zoom atau pakai Google Meet. Kalau offline besok ada di BECC di Amre besok jam 13, jam 1 siang di Amre. Nanti detailnya saya kirimkan ke grup ya. Itu besok belajar TikTok for property. Yang ngajarnya masih muda. Jadi jangan mau kalah saing gitu ya. Siap. Selain itu jangan patah semangat. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan boleh tanya ke grup. Kalau malu tanya ke grup boleh japri saya, boleh japri Mas Ade. Mas Ade yang cukup waktu buat standby setiap hari. Mungkin saya ketemu teman-teman dari agensi. Karena sudah masuk waktu asar, mohon maaf ya. Bagi yang belum sempat bertanya, nanti boleh bertanya ke grup saja. Nanti bisa saya bantu forward ke Ustadz Ihsan ya, Ustadz ya. Siap. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, sudah masuk waktu asar. Saya izin untuk mengakhiri Zoom kita siang yang sudah sore ini. Kita tutup doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.